Biografi singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 570 Masehi di kota Makkah, Arab Saudi. Beliau merupakan keturunan dari suku Quraisy, salah satu suku bangsa Arab yang terkenal pada waktu itu. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad kehilangan ayahnya sebelum lahir dan ibunya meninggal ketika beliau masih berusia 6 tahun. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib, dan setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Sebagai seorang pemuda, Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya dan dihormati oleh masyarakat Makkah. Pada usia 25 tahun, beliau menikahi seorang janda kaya bernama Siti Khadijah, yang kemudian menjadi salah satu pendukung terbesar dalam dakwahnya. Pada usia 40 tahun, ketika sedang bermeditasi di Gua Hira, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut menjadi awal dari kenabian dan misinya sebagai Rasul Allah. Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran Islam di Makkah dan menyeru orang-orang untuk meninggalkan penyembahan berhala dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarannya mengundang tantangan dan penganiayaan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan perubahan sosial dan agama yang dibawanya. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan para pengikutnya meninggalkan Makkah menuju kota Madinah dalam peristiwa yang dikenal sebagai hijrah. Hijrah ini menjadi titik awal penyebaran agama Islam secara lebih luas dan pendirian negara Islam pertama. Di Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik dan sosial. Beliau mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim di kota tersebut, mengadakan perjanjian damai, dan membangun masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selama hidupnya, Nabi Muhammad menghadapi berbagai tantangan dan perang, termasuk perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, beliau berhasil menyatukan suku-suku Arab di bawah bendera Islam dan menyebarkan ajaran agama tersebut. Nabi Muhammad juga mengemban tugas penyusunan Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga memberikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan pribadi maupun dalam memimpin umatnya. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat di Madinah dalam usia 63 tahun. Warisannya berupa ajaran-ajaran agama Islam dan kepemimpinan yang membentuk dasar bagi pengembangan dan penyebaran agama Islam di seluruh dunia. Nabi Muhammad dihormati sebagai nabi terakhir dan paling penting dalam agama Islam, dan beliau dianggap sebagai contoh yang sempurna dalam kehidupan. Berikut ini adalah kata-kata bijak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kebaikan dan kemurahan hati tidak akan pernah mengurangi harta seseorang. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang penuh kasih sayang terhadap sesama makhluknya. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berpegang teguhlah pada akhlak yang baik, karena sesungguhnya akhlak yang baik tidak akan membawa kecuali kebaikan. Berikanlah nasihat dengan lembut, karena kerasnya nasihat hanya akan menyakiti hati yang rapuh.
Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segala sesuatu yang lainnya. Kemuliaan seseorang terletak pada akhlaknya dan tingkat kesuciannya di hadapan Allah. Sesungguhnya waktu yang paling berharga adalah waktu yang dihabiskan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Jadilah hamba Allah yang sabar, karena sabar adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan harta benda, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kita. Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh nasabnya, tapi oleh ketakwaannya kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah lebih gembira karena pelayanan seseorang kepada keluarganya, daripada seorang ibadah sunnah yang dilakukan pada malam hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Tidaklah termasuk golongan kami, orang yang tidak mengasihi anak-anak, dan tidak menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketahuilah, sebenarnya yang paling aku takutkan untuk umatku adalah syirik kecil. Hadis riwayat Ahmad. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, hingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya, cinta itu tidak akan lengkap iman seseorang dari kamu, hingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayah, anak dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Janganlah kamu bersikap keras dan janganlah kamu saling memusuhi, dan janganlah kamu saling berpaling dari satu sama lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kamu, tetapi Dia melihat hati dan amal perbuatan kamu. Sebaik-baik jihad adalah berjuang melawan hawa nafsu. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka berikanlah, dan janganlah meminta-minta kepada orang lain. Harta yang paling berkah adalah harta yang digunakan untuk berbuat kebajikan. Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Berikanlah nasihat kepada orang yang mencintaimu, karena dia pasti akan menerima dengan baik.